Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian pagi ini? Ini ada yang masuk ya, alhamdulillah baik ya. Untuk hari ini, sebelum kita masuk ke materi, Ibu berikan informasi kalau nanti kalian bisa absensi di grup kelas, di grup kelompok aja, di grup kelompok masing-masing ya. Kemudian untuk saat ini karena kita masih berada dalam masa pandemi, silakan kalian selalu gunakan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk jaga jarak, juga menggunakan masker saat keluar rumah. Anak-anakku, ini masih ada yang masuk. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar tentang materi barisan dan deret aritmatika, tapi tentang menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Meskipun kalian itu belajarnya dari rumah, Ibu harap kalian tetap semangat ya. Kemudian untuk aplikasi dari materi yang kita pelajari hari ini, itu banyak sekali dalam berbagai bidang. Kalau misalkan dalam bidang ekonomi dan bisnis, itu nanti bisa digunakan untuk perhitungan jumlah keuntungan, juga dalam perhitungan jumlah produksi. Kemudian kalau di dalam bidang perbankan itu bisa untuk perhitungan jumlah tabungan selama periode tertentu. Bisa juga untuk pada perhitungan itu pertumbuhan tanaman juga bisa. Kemudian sebagai prasyarat untuk belajar hari ini, Ibu harap kalian masih mengingat tentang materi yang kemarin, yaitu tentang rumus barisan aritmatika. Untuk hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika ya. Kemudian tadi untuk tujuan pembelajarannya, saya tolong dibacakan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini Mbak Wafa, Mbak Hiarotul Wafa. Tolong dibacakan tujuannya. Peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dengan tanggung jawab. Oke, sip. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian tentang penyelesaian masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika, ini kasusnya banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi sudah Ibu sebutkan dalam bidang perbankan, ekonomi dan bisnis, kemudian pada pertumbuhan makhluk hidup pun bisa. Sebagai contoh, ya silakan diamati contoh berikut supaya nanti kalian lebih paham, terutama dalam pengerjaan LKPD di hari ini. Ya, setelah ini kalian nanti akan masuk ke grup kelas dan di sana Ibu akan menampilkan LKPD yang ketiga, lembar kerja peserta didik. Di dalamnya sudah ada petunjuk penyelesaian soalnya, ada langkah-langkahnya yang nanti akan memudahkan kalian. Kemudian Ibu akan menilai keterampilan kalian. Yang pertama adalah tentang penunjukan kemampuan dalam pertahankan pendapat. Ini saat kalian diskusi. Kemudian tentang bagaimana kalian menerapkan konsep materi, terutama pada rumus-rumusnya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan strategi yang tepat dan bervariasi kreasi dalam tampilan pengerjaan soalnya. Kemudian yang keempat adalah dalam pengemasan jawaban nanti apakah runtut dan menarik apa bagaimana. Itu untuk penilaian keterampilannya. Kemudian Ibu juga akan menilai sikap tanggung jawab kalian. Ada beberapa yang Ibu nilai. Yang pertama adalah tentang keberanian kalian dalam berpendapat. Yang kedua dalam menyelesaikan soal apakah sesuai dengan yang Ibu contohkan. Yang ketiga tentang penggunaan waktu apakah efektif. Sampai di sini ada pertanyaan?
Ya, oke. Kemudian setelah ini nanti kalian masuk ke grup kelas. Untuk LKPD Ibu akan kirim dalam bentuk PDF di grup kelas. Silakan nanti kalian berkelompok dengan anggota kelompok yang sudah dibentuk kemarin ya. Maksimal 5 orang kalau tidak salah. Nanti kalau tidak salah juga ada yang satu kelompok 6 orang. Oke. Selamat belajar. Kemudian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.